Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sharing terkait dengan 10 pertanyaan umum yang sering ditanyakan dosen penguji pada saat sidang skripsi, dan teman-teman di sini dapat mengambil manfaat ya. Kira-kira kisi-kisi pertanyaan model apa sih yang akan muncul ketika teman-teman sidang skripsi? Ya, jadi langsung aja ke bagian pertama, yakni pertanyaan pertama yang sering ditanyakan pada saat ujian skripsi ya. Yang pertama adalah jelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, teman-teman bisa membangun suatu fenomena yang terjadi di objek tempat penelitian teman-teman. Dari situ teman-teman bisa lihat, wah kira-kira cocoknya kalau saya teliti di sini apa ya. Yang khususnya untuk di bidang sosial ya. Misalnya terkait dengan kinerja, wah kayaknya kinerjanya jelek dah gitu misalkan. Atau wah pencapaian keuangan atau keuntungan perusahaan kayak rendah. Karena apa? Oh pekerjanya mungkin turnover intentionnya tinggi, atau absensinya tinggi, atau tidak ada pelatihan misalkan kayak gitu-gitu. Jadi itu dibahas di bagian pendahuluan biasanya. Jadi di situ ada muncul keresahan ya. Kemudian dari situ kita bisa tarik suatu permasalahan yang dijadikan bahan penelitian. Nah, ini teman-teman harus bisa jelaskan kenapa teman-teman melakukan penelitian di sana. Perlu diperhatikan ya. Oke, kemudian dari sini akan muncul mengerucut pada pertanyaan pada penelitian tersebut. Biasanya dimuat pada rumusan masalah. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan rumusan masalahnya seperti apa di bagian akhirnya. Kemudian dari penjelasan sebelumnya ada latar belakang kan ya. Dari latar belakang kan yang terjadi, teman-teman kumpulkan data-datanya, kemudian jelaskan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. Biasa ditanya seperti itu. Kenapa sih kamu melakukan penelitian ini? Kenapa sih kamu nggak melakukan penelitian? Kenapa sih kamu melakukan penelitian ini dan apa bedanya? Nah itu teman-teman harus bisa jelaskan. Semisal ya contoh untuk penelitian berikutnya ya harus dijelaskan ya perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Biasanya dengan bantuan, kalau saya membuat menggunakan Excel, teman-teman bisa buat judul penelitian judul penelitian yang sebelumnya apa, kemudian variabel bebas dan terikatnya itu apa, kemudian habis itu metode yang digunakan, jumlah responden, jumlah populasinya berapa, penarikan sampel metodenya menggunakan apa, dan analisa datanya menggunakan apa, lalu terakhir adalah hasil penelitiannya seperti apa. Itu bisa komparasi ya. Jadi bisa jadi penelitian sebelumnya itu dilakukan di contoh ya, di rumah sakit, tapi teman-teman lakukan penelitiannya di puskesmas misalnya gitu. Atau kemudian misalkan penelitian sebelumnya dilakukan di bank. Nah, sekarang penelitian tersebut dilakukan di UMKM misalnya, atau di koperasi, atau di pegadaian, atau di gerai-gerai fintech gitu ya. Itu bisa menjadikan state of the art istilahnya. Itu penting bagaimana kita menjelaskan perbedaan penelitian saat ini dengan sebelumnya. Dan yang penting kita bisa lihat bahwa di rumusan masalah yang diajukan ini teman-teman harus firm ya, dari latar belakangnya sudah dibuat. Jadi teman-teman bisa ya, jadi untuk rumusan masalah yang diajukan ini teman-teman harus dapat menjelaskan. Biasanya diawali dengan menggunakan kalimat tanya, misalkan apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perusahaan, apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu biasanya harus dituangkan, ini harus dapat dijelaskan. Oke. Kemudian
Yang keempat adalah tujuan dilakukan penelitian. Nah, tujuan dilakukan penelitiannya adalah menjawab rumusan masalah tadi. Nah, teman-teman harus firm tuh, harus bisa menuliskan. Jadi misalkan rumusan masalahnya ada 4, kemudian tujuan penelitiannya juga harus ada 4. Jadi karena menjawab keresahan atau fenomena yang terjadi, gitu ya. Menjawab suatu hipotesis lah tujuan. Hipotesisnya ada berapa? Ada 4 ya, tujuannya nanti ada 4 gitu ya. Jangan sampai rumusan masalahnya ada 3, tapi tujuannya ada 4. Itu juga bingung ya. Oke, jadi kemudian di poin kelima adalah manfaat penelitian yang dilakukan. Nah, manfaat penelitian ini teman-teman bisa jabarkan secara teoritis dan juga jabarkan secara praktikal, dan juga penerapannya pada perusahaan tersebut atau pada saran-saran yang akan diberikan dari hasil penelitian teman-teman yang teman-teman lakukan. Contohnya kita misalkan memberikan suatu implikasi manajerial, implikasi praktis, implikasi teoritis. Nah, itu tempat-tempat bisa harus jelas. Nah, teman-teman ini harus bisa jelasin penelitiannya apa sih manfaatnya. Misalkan ya, contohnya kalau misalkan nih teman-teman dapat data kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, berarti artinya apa? Dengan meningkatkan kompensasi atau perbaikan kompensasi dapat meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi teman-teman harus memberikan suatu implikasi praktisnya seperti apa sih, itu ya. Dan yang poin ke-6 adalah menjelaskan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus dijelaskan, yakni dengan menjawab tujuan penelitian tadi. Tadi tujuan penelitiannya misalnya ada 5. Ya, kesimpulannya harus ada 5 juga gitu ya. Jangan sampai kurang ataupun lebih. Harus teman-teman bisa jelaskan. Misalkan terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Kedua apa, ketiga apa gitu ya. Teman-teman harus bisa jelaskan di situ. Lalu di metode penelitian ini penting banget ya. Jadi memang di metode penelitian ini ada beberapa aspek yang perlu dinilai, ya, perlu ditanyakan juga. Yang pertama adalah cara mendapatkan data itu seperti apa sih? Melalui kuesioner kah? Melalui kuesioner langsung, datang langsung, hard copy berarti, atau soft copy menggunakan Google Form atau Jot Form dan lain-lain ya. Itu menggunakan kuesioner berbasis online. Kan banyak ya sekarang ya. Kemudian pasti akan ditanyakan penentuan sampelnya menggunakan pendekatan apa. Contoh pendekatan misalnya Slovin, atau pendekatan Lemesow, atau pendekatan sampling jenuh, atau pendekatan sampelnya proporsional, atau ada probability, ada non probability. Nah, itu terbagi lagi kan. Teman-teman harus bisa jelaskan tuh kenapa sih teman-teman mengambil sampel dengan sampelnya sekian gitu ya. Nah, teman-teman harus dapat menjelaskan gitu. Kemudian instrumentasi penelitian yang digunakan, maksudnya begini, teman-teman kan menggunakan kuesioner. Nah, kuesionernya itu kan tentunya berbasis pada penelitian sebelumnya. Contohnya ini, misalkan kuesioner terkait dengan inovasi bekerja. Nah, teman-teman itu ngambilnya dari mana ya? Dari situ harus tahu. Ya, jadi untuk instrumen penelitian yang digunakan ini, kita harus pahami dengan baik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Tentunya kan dari variabel tersebut kan ada item-item pertanyaan. Item-item pertanyaan itu kan sebelumnya kan sudah pernah digunakan ya dari penelitian sebelumnya. Nah, teman-teman bisa gunakan itu. Misal kepemimpinan transformasional berdasarkan Dessler misalkan gitu ya. Terus inovasi berdasarkan Scott and Bruce misalnya kayak gitu, dan lain-lain ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan. Jadi jangan sampai teman-teman buat kuesioner ya boleh sih kuesioner sendiri gitu teman-teman buat, saya tidak sarankan, karena mendingan teman-teman merujuk pada penelitian sebelumnya gitu ya, mana punya reliabilitas yang tinggi. Itu penting. Jadi teman-teman bisa gunakan itu. Nah, jadi ini penting ya, jadi bisa banget penelitiannya ya.
Kemudian yang ketiga adalah jadi untuk analisa yang data yang digunakan penting. Misalnya teman-teman kalau menggunakan statistika, teman-teman bisa menggunakan SPSS ya. Kemudian juga menggunakan pendekatan apa nih? Analisa jalur kah? Terus kemudian analisa regresi kah? Mediasi kah? Moderasi kah? Teman-teman harus bisa dijelaskan. Ketika menggunakan software tersebut, pendekatannya seperti apa? Contohnya tingkat kepercayaannya berapa persen? One tail atau two tail gitu ya. Teman-teman harus bisa jelaskan. Statistikanya gimana ya. Kemudian p-value-nya gimana, signifikansinya gimana. Teman-teman harus bisa jelaskan tuh. Regresinya model apa ya. Itu teman-teman harus bisa jelaskan. Oke. Sampai sini mungkin udah cukup banyak ya di poin 7 ini. Oke, jadi untuk poin ke-8 adalah keterbatasan penelitian saat ini. Contohnya gini. Jadi tentunya penelitian teman-teman kan terbatas pada lokasi atau objek penelitian itu. Jadi teman-teman ya harus bisa dijelaskan ya. Jadi keterbatasan penelitiannya satu apa? Objek penelitiannya. Kedua, jumlah sampelnya mungkin. Sampelnya karena sampelnya tidak banyak atau homogen ya tidak dapat mengeneralisir hasil penelitian sebelumnya. Itu. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan. Kemudian yang ketiga, metode. Oke, jadi poin yang penting juga adalah bagaimana variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Contoh, kan ada variabel lain tuh yang mempengaruhi kinerja misalkan ya. Ya, itu bisa diteliti lebih lanjut. Kemudian batasan-batasan lainnya tuh semisal penelitian ini kan dilakukan di satu sektor, misalkan di industri manufaktur. Bisa juga penelitian ini diteliti lebih lanjut di sektor jasa atau sektor konstruksi dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke dalam keterbatasan penelitian. Kemudian metode yang digunakan, misalnya model ini sebelumnya pakai SPSS, maka diperluas menggunakan alat statistika lainnya, contohnya SEM, AMOS, Smart PLS, AMOS, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi itu perlu diutarakan. Mungkin itu dari saya, sharing-sharing saya hari ini. Nextnya tunggu aja ya video dari saya selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.